Rumah Kades Kohod digeledah polisi. Saat penggeledahan, aparat Badan Reserse Kriminal Polri disambut 10 pengawal pribadi yang menjaga rumah Arsin. Bareskrim menemukan modus bagaimana Arsin dan kawan-kawan membuat dokumen palsu, hingga bisa saja menyeretnya sebagai tersangka terkait pagar laut di Tangerang sepanjang lebih dari 30 km yang heboh diperbincangkan. Termasuk rumah digeledah hingga istri Arsin ikut terseret pada Senin, 10 Februari 2025, malam. Pada Senin malam, Bareskrim mendatangi kediaman Arsin. Penggeledahan dilakukan oleh sejumlah anggota Polri terdiri dari penyidik Bareskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang. Tim penyidik memeriksa beberapa berkas. Selain itu, nampak mobil sedan Civic, Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Usai menggeledah ruang kepala desa, pihak Bareskrim Polri dan Inafis juga turut menggeledah ruangan sekretaris desa Kohod. Petugas tampak melakukan penggeledahan secara detail, dengan membuka loker hingga lemari berkas milik para pejabat desa tersebut. Di ruangan sekretaris desa Kohod pula terdapat sebuah foto Kades Arsin, yang terpampang di bawah foto Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam penggeledahan di kantor desa 2 lantai itu, tak ada satupun terlihat pejabat desa Kohod yang tampak hadir. Di samping itu, anggota keluarga dan istri kepala desa Kohod, Arsin, juga turut diperiksa Bareskrim Mabes Polri terkait pagar laut. Pada Senin, 10 Februari 2025, malam. Penggeledahan rumah Arsin bin Asip di Jalan Kalibaru Kohod disambut dengan Jaro. Jaro merupakan pengawal pribadi. Nampak ada 10 orang Jaro yang ditugaskan untuk berjaga di rumah Arsin. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro menerangkan telah memeriksa Arsin. Dari pemeriksaan itu, Juhandani mengaku mendapatkan modus operandi Arsin dan kawan-kawan. Mereka diduga membuat dan menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam hal ini, Juhandani mengatakan penyidik sudah memeriksa 44 orang saksi. Juhandani menyebut pihaknya akan melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka setelah kasus yang sudah naik ke penyidikan ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.